Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Laboratorium Manajemen Dasar. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang integral tertentu dalam mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widyastuti. Di sini saya selaku ketua dari kelompok integral tertentu dan anggota saya terdiri dari Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lululang AA. Saya di sini sebagai anggota dari kelompok integral tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Nabila Azhari. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok integral tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Nufia. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok integral tertentu. Perkenalkan, nama saya Dinarja Sumaris. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok integral tertentu. Halo, perkenalkan, nama saya Dava Al-Hafiz. Di sini saya sebagai programmer pada kelompok integral tertentu. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan siapa saja anggota dari kelompok 3 materi integral tertentu. Sekarang kita langsung saja mulai ke materinya. Mohon diperhatikan dengan baik dan semoga kalian mengerti apa yang akan kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk ke penerapan ekonominya, kita harus tahu dulu konsep dasar dari integral tertentu. Integral tertentu itu adalah nilai integral suatu fungsi dengan variabel bebasnya memiliki batasan rentang nilai yang tertentu. Dapat kita tulis dengan integral dari fx dx batas bawah A menuju batas atas B sama dengan f besar X batas bawah A menuju batas atas B sama dengan FB min FA. Dengan keterangan A di sini adalah batas bawah, B adalah batas atas, di mana nilai A ini lebih kecil daripada B. Contoh, integral dari 15x pangkat 2 plus 2x plus 5 batas bawah 1 menuju batas atas 5. Langkah pertama, kita integralkan terlebih dahulu. Caranya, 15x pangkat 2, pangkatnya ini kita tambah 1 per, nah penyebutnya ini sama dengan pangkatnya, 2 tambah 1, ditambah 2x pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 ditambah 5x. Maka, sama dengan 15 per 3x pangkat 3 ditambah 2 per 2x pangkat 2 ditambah 5x batas bawah 1 menuju batas atas 5. Kemudian, x-nya kita substitusikan ke batas atas dan batas bawahnya. Nah, pada slide 15 per 3, x-nya kita substitusikan ke batas atas terlebih dahulu, yaitu 5. 5 pangkat 3 ditambah 2 per 2, x-nya kita substitusikan ke batas atas 5, 5 pangkat 2 ditambah 5, x-nya kita substitusikan ke batas atas 5, dikurang dengan x-nya kita substitusikan ke batas bawahnya, 1. Jadi 15 per 3, 1 pangkat 3, ditambah 2 per 2, x-nya kita substitusikan ke batas bawahnya 1, 1 pangkat 2, ditambah 5, x-nya kita substitusikan ke batas bawah 1. Maka didapat 675 dikurang 11 sama dengan 664. Nah, sekarang kita masuk ke penerapan ekonominya. Penerapan ekonomi dalam integral tertentu digunakan untuk mencari besarnya keuntungan konsumen dan besarnya keuntungan produsen, atau bisa disebut juga dengan surplus konsumen dan surplus produsen. Selanjutnya, kita masuk ke penerapan ekonomi pertama, yaitu surplus konsumen, yaitu yang mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Fungsi permintaan P itu menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Atau secara geometrinya, itu besarnya surplus konsumen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Nah, berikut adalah gambaran kurva surplus konsumen.
Di titik yang tinggi ini adalah harga tertinggi yang dibayar oleh konsumen. Dan di titik ini adalah harga yang lebih rendahnya. Dan di area yang diberi warna merah ini adalah daerah surplus konsumennya, atau area yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga yang sebenarnya konsumen bayar, atau harga keseimbangannya. Jadi besarnya nilai surplus konsumen ini bergantung pada harga yang sebenarnya dibayar konsumen atas produk tersebut. Jika harga sebenarnya menurun, maka surplus konsumennya itu akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga sebenarnya itu menaik, maka surplus konsumennya akan menurun. Di mana QE ini adalah tingkat kuantitas keseimbangan pasar, PE adalah tingkat harga keseimbangan pasar, dan P topi ini adalah tingkat harga pasar saat Q sama dengan 0. Rumus surplus konsumen yaitu ada CS sama dengan integral FQ dQ batas bawah 0 menuju batas atas QE dikurangi QE dikali PE, atau CS sama dengan integral FVDP batas bawah PE menuju batas atas P topi. Nah, untuk mencari surplus konsumen ini menggunakan fungsi permintaan. Kita masuk ke contoh kasus 1. Diketahui fungsi permintaan PT Maju Selalu adalah PD sama dengan 22 dikurangi Q dan fungsi penawarannya PS sama dengan 10 plus 2Q. Hitunglah surplus konsumen menggunakan dua cara, buat analisis dan kurvanya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu menulis apa yang diketahui, yaitu ada persamaan PD dan PS. PD sebesar 22 dikurangi Q dan PS sebesar 10 ditambah 2Q. Dan ditanya adalah surplus konsumen. Nah, kita cari dulu titik keseimbangan pasarnya dengan menggunakan cara PD sama dengan PS. Kita masukkan persamaan yang setelah diketahui, PD sebesar 22 dikurangi Q dan PS sebesar 10 ditambah 2Q. Nah, kita pindah ruaskan variabel dengan variabel dan konstanta dengan konstanta, yaitu menjadi min Q dikurangi 2Q sama dengan 10 dikurangi 22, min Q dikurangi 2Q hasilnya min 3Q, dan 10 dikurangi 22 yaitu min 12. Maka QE-nya didapatkan 4 dari hasil min 12 dibagi min 3Q. Nah, untuk mencari PE-nya kita gunakan persamaan PD atau persamaan dari permintaan, yaitu P sama dengan 22 min Q, substitusikan Q yang sudah didapatkan sebesar 4, yaitu 22 dikurangi 4, dan didapatkan hasil PE sebesar 18. Nah, kita masuk ke cara 1, rumus dari surplus konsumen, yaitu CS sama dengan integral Q dQ batas bawah 0 menuju batas atas QE dikurangi QE dikali PE. Kita substitusikan yang sudah kita dapatkan, QE sebesar 4, FQ dQ-nya yaitu 22 dikurangi Q dari persamaan PD, dan dikurangi QE sebesar 4 dan PE sebesar 18. Nah, selanjutnya kita integralkan dulu yang di dalam kurung ini menjadi 22Q dikurang 0,5Q kuadrat batas bawah 0 menuju batas 4 dikurangi 72. Langsung kita substitusikan batas atas dan batas bawah ini ke dalam Q. Menjadi 22 dikali 4 dikurang 0,5 kali 4 kuadrat dikurangi 22 dikali 0 dikurang 0,5 kali 0 kuadrat dikurangi 72. Dan didapatkan hasil perhitungannya yaitu 80 dikurangi 0 dikurangi 72 dan didapatkan hasil sebesar 8. Kita masuk ke cara 2, yaitu CS sama dengan integral FPDP batas bawah PE menuju batas atas P topi. Nah, kita cari dulu P topinya, yaitu menggunakan persamaan PD atau persamaan dari permintaan, yaitu P sama dengan 22 min Q. Kita sama dengankan Q menjadi Q sama dengan 22 dikurangi P. Dan jika Q 0, P-nya maka 22 dikurangi 0, maka P topinya yaitu 22. Langsung saja kita substitusikan CS sama dengan integral dari persamaan 22 min P batas bawahnya 18 menuju batas atasnya 22. Nah, sekarang kita integralkan yang di dalam kurung ini menjadi 22P dikurangi 0,5P kuadrat dengan batas atas 22, batas bawahnya 18. Langsung saja disubstitusikan batas atas dan batas bawahnya ke dalam P ini. Menjadi 22 dikali 22 dikurangi 0,5 dikali 22 kuadrat dikurang 22 dikali 18 dikurang 0,5 dikali 18 kuadrat.
Dan didapatkan dari hasil perhitungan ini menjadi 242 dikurangi 234. Maka didapatkan hasil surplus konsumen yaitu sebesar 8. Hasilnya akan sama jika kita menggunakan cara 1. Nah, kita masuk ke langkah pembuatan kurva. Menggunakan persamaan permintaan PD sama dengan 22 dikurangi Q. Nah, kita misalkan P sama dengan 0, maka kita dapatkan Q-nya sebesar 22. Dan jika Q-nya sebesar 0, maka kita dapatkan P-nya juga sebesar 22. Yang kedua, letakkan nilai kuantitas keseimbangan pasar atau QE sama dengan 4 yang sudah kita cari tadi, dan harga keseimbangan pasarnya atau PE sebesar 18. Selanjutnya, untuk area surplus konsumen dapat dihitung dengan rumus luas segitiga yaitu L sama dengan setengah alas dikali tinggi. Dari langkah-langkah pembuatan kurva pada slide sebelumnya, sekarang kita gambar kurvanya. Kita letakkan titik koordinat yang sudah kita dapat. Jika Q-nya 0, maka P-nya 22. Jika P-nya 0, Q-nya 22. Kemudian, letakkan juga nilai QE dan PE-nya. Nah, area yang diarsir ini yaitu area surplus konsumen. Gimana sih cara ngitungnya? Ngitungnya itu bisa kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya yaitu dari sini sampai sini. Alasnya itu sebesar 4, lalu tingginya dari 18 ini sampai 22. Bisa kita cari dengan 22 dikurangin 18. Maka L sama dengan 1/2 kali 4 dikali 22 dikurangin 18. L sama dengan 1/2 dikali 4 dikali 4. Maka didapat L sama dengan 8. Analisis dari kasus tersebut ialah, jadi surplus yang diterima konsumen sebesar Rp8 karena konsumen dapat membeli dengan harga Rp18. Padahal konsumen mampu membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan sebesar Rp18. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Jika fungsi permintaan suatu barang P sama dengan 15 min Q dan tingkat kuantitas keseimbangan pasarnya sebesar 2, hitunglah surplus konsumennya. Analisis dan buat kurvanya. Diketahui di soal, PD sama dengan 15 min Q dengan QE-nya sama dengan 2. Ditanya CS-nya, surplus konsumennya. Jawab. Pertama, kita cari dulu nilai PE-nya. Nah, dari fungsi PD sama dengan 15 min Q, Q-nya kita substitusikan. Di soal diketahui Q-nya sebesar 2, maka PD sama dengan 15 dikurang 2. 15 dikurang 2 adalah 13, maka nilai PE-nya didapat sebesar 13. Selanjutnya, kita cari surplus konsumen dengan cara 1. Rumusnya itu CS sama dengan integral dari FQ DQ batas bawah 0 menuju batas atas QE dikurang dengan QE dikali PE. Setelah itu kita substitusikan. CS sama dengan integral dari 15 min Q DQ batas bawah 0 menuju batas atas 2 dikurang dengan 2 dikali 13. Setelah itu kita integralkan menjadi 15Q min 0,5 Q pangkat 2 batas bawah 0 menuju batas atas 2 dikurang dengan 26. Nah, Q-nya ini kita substitusikan ke batas atas dan batas bawahnya. Seperti yang tertera di sini, 15 Q-nya kita substitusikan ke batas atas 2 dikurang dengan 0,5 Q-nya kita substitusikan lagi ke batas atas 2 pangkat 2 dikurang dengan 15 Q-nya kita substitusikan dengan batas bawahnya 0 dikurang 0,5 Q-nya kita substitusikan ke batas bawahnya 0 pangkat 2 dikurang dengan 26. Maka didapat 28 dikurang 0 dikurang 26 sama dengan 2. Oke, sekarang kita akan membahas cara kedua untuk kasus kedua. Untuk cara 2 sendiri itu rumusnya CS sama dengan integral dari fungsi PDP batas bawah PE menuju batas atas P topi.
Pertama-tama kita cari dulu fungsi P dan P topinya. Di sini kita menggunakan fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 15 min Q. Untuk min Q-nya kita pindah ruas, maka akan menjadi Q sama dengan 15 min P. Lalu untuk mencari P topi, kita permisalkan jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 15 min 0, di mana P topi menjadi 15. Lalu, setelah mendapat semua yang kita butuhkan, kita substitusikan ke dalam rumus yang akan menjadi CS sama dengan integral dari 15 min PdP, batas bawahnya 13, menuju batas atas 15. Lalu kita akan mendapatkan hasil 112,5 min 110,5, di mana hasil akhirnya yaitu 2. Selanjutnya di sini kita ada langkah untuk membuat kurva dari surplus konsumen. Nah, pertama itu kita akan membuat terlebih dahulu kurva fungsi permintaannya. Nah, fungsi permintaan itu kan tadi PD sama dengan 15 min Q. Kita cari dulu Q-nya itu memisalkan P sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 15 min Q, min Q-nya kita pindah ruaskan keluar menjadi Q sama dengan 15. Lalu, kita cari juga titik P-nya, memisalkan Q sama dengan 0, jadi P sama dengan 15 min Q, atau P sama dengan 15 min 0. P berarti 15. Langkah kedua, kita letakkan nilai kuantitas keseimbangan pasarnya, yaitu QE sama dengan 2, dan harga keseimbangan pasarnya, yaitu PE sama dengan 13. Nah, untuk langkah 3 sendiri, yaitu area surplus konsumen dapat dihitung dengan rumus luas segitiga, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurva surplus konsumen dari contoh kasus 2. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kurva surplus konsumen itu terletak di bawah kurva permintaan, tetapi di atas tingkat harga pasar. Di sini tingkat harga pasarnya 13, lalu kurva permintaannya itu tadi P sama dengan 15 min Q. Jadi, area surplus konsumennya luas sama dengan setengah dikali alas. Di sini alasnya memakai QE yaitu 2 dan tingginya 15 min 13. Jadi, luas sama dengan setengah dikali 2 dikali 2, luas sama dengan 2. Selanjutnya ada analisis dari kasus kedua. Jadi, surplus yang diterima konsumen sebesar Rp2 karena konsumen dapat membeli dengan harga Rp13. Padahal, konsumen mampu membayar lebih tinggi dari harga keseimbangan sebesar Rp13. Oke, selanjutnya kita masuk ke surplus produsen. Surplus produsen atau produser surplus mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu, berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang akan ditawarkan. Fungsi penawaran P sama dengan FQ menunjukkan jumlah sesuatu barang yang akan dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran, tetapi di bawah tingkat harga pasar. Oke, selanjutnya kita ada kurva surplus produsen. Nah, berbeda dari kurva surplus konsumen, di sini kurva surplus produsen itu letaknya ada di atas kurva penawaran, tetapi di bawah tingkat harga pasar. Di sini kurva penawarannya bisa dilihat ya, P sama dengan FQ, lalu di bawah tingkat harga pasar itu PE. Nah, keterangannya, QE sebagai tingkat kuantitas keseimbangan pasar, lalu PE sebagai tingkat harga keseimbangan pasar, lalu P topi sebagai tingkat harga pasar saat Q-nya sama dengan 0. Oke, setelah kita membahas tentang kurva surplus produsen, di sini ada rumus surplus produsen. Untuk rumus surplus produsen sendiri itu ada 2. Yang pertama, PS sama dengan QE dikali PE min integral dari fungsi Q dq batas bawah 0 menuju batas atas QE, atau PS sama dengan integral dari fungsi PdP batas bawah P topi menuju batas atas PE. Di sini notes, untuk mencari surplus produsen maka harus menggunakan fungsi penawaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang ketiga, yaitu di sini soalnya adalah fungsi penawaran suatu barang yang dijual oleh PT Rama Rami adalah PS sama dengan 11 plus Q dan fungsi permintaannya PD sama dengan 21 min Q,
Hitunglah surplus pada PT Rama Rame sebagai produsen dengan menggunakan dua cara. Analisislah dan buatlah kurvanya. Di sini penyelesaiannya dengan format diketahui, ditanya, jawab, dan analisis. Di sini yang diketahui adalah PS-nya atau fungsi penawarannya itu sebesar 11 plus Q. Dan fungsi permintaannya PD sama dengan 21 min Q. Yang ditanya itu adalah surplus produsennya atau PS-nya. Nah, di sini untuk mencari surplus produsennya kita cari dulu QEPE-nya dengan cara PD sama dengan PS. Yang dimana PD-nya tadi 21 min Q dan PS-nya itu 11 plus Q. Lalu kita pindah ruasin nih. Di sini min Q, pindah ruasin Q-nya ini ke sebelah kiri menjadi min Q. Lalu di ruas kanan ada 11, tetap plus. Lalu dikurang 21. Kenapa di sini dikurang? Karena 21-nya ini dari kiri ke kanan. Dia dari positif pindah ruas ke kanan menjadi negatif. Lalu min Q dikurang Q itu hasilnya min 2Q, lalu 11 kurang 21 itu ada min 10. Lalu kita bagi nih Q-nya sama dengan min 10 dibagi min 2, jadi Q-nya sebesar 5. Lalu kita masukin, kita substitusiin 5-nya ini ke dalam rumus fungsi penawarannya ya, PS-nya, yaitu 11 plus Q sama dengan 11 plus Q-nya kita substitusiin 5, jadi 11 ditambah 5, jadi ketemu hasilnya PE-nya sebesar 16. Lalu cara pertamanya untuk mencari surplus produsen itu, cara pertama rumusnya PS sama dengan QE dikali PE dikurang integral dari FQ dQ dengan batas bawah 0 menuju batas atas QE, yang dimana rumus QE, PE, FQ dQ nya sudah diketahui di sebelumnya, yaitu lalu kita substitusiin aja langsung ke dalam rumusnya, yaitu PS sama dengan QE nya sebesar 5 dikali PE nya sebesar 16 dikurang integral FQ dQ. Nah, FQ dQ ini 11 plus Q, yang dimana tadi diketahui fungsi penawaran. Kenapa kita pakai fungsi penawaran? Karena kita mau cari surplus produsen. Kalau mau cari surplus produsen, kita pakai fungsi penawaran. Nah, di sini PS-nya diketahui 11 plus Q. Nah, FQ-nya kita masukin, kita substitusiin 11 plus Q. Dengan batas bawahnya 0 dan menuju batas atasnya atau QE-nya itu sebesar 5. Lalu kita ketemu hasilnya QEPE-nya dikali menjadi 80 dikurang FQ-dQ-nya kita integralin. Jadi 11-nya ini kita integralin jadi 11 Q ditambah Q, kalau kita integralin itu kan 1/2, 1P pangkat 2 per 2, jadinya itu 0,5 Q pangkat 2. Lalu jangan lupa batas bawah sama batas atasnya 0 dan 5. Lalu kita substitusi ini batas atas dan batas bawahnya ke yang sudah kita integralin lagi, persamaan yang sudah kita integralin, yaitu 80 dikurang 11. Q-nya ini kita ganti sama batas atasnya dulu, yaitu 11, Q-nya 5 ditambah 0,5 dikali 5 pangkat 5 dikuadratkan 2, lalu dikurang sama persamaan batas bawahnya, yaitu 11 dikali 0 ditambah 0,5 dikali 0 dikuadratkan, lalu ketemu hasilnya itu 80 dikurang 67,5 dikurang 0, maka ketemu hasilnya surplus produsen untuk cara pertama itu 12,5. Nah, selanjutnya untuk cara kedua untuk mencari surplus produsen, di sini rumusnya PS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawah P topi menuju batas atas PE. Yang dimana
Tadi kan yang sebelumnya sudah diketahui itu FQ-DQ, sedangkan di sini disuruhnya itu FPDP. Nah, kita rubah dulu tadi FQ-DQ-nya menjadi FPDP. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu tinggal kita pindah ruasin aja antara Q sama P-nya. Nah, tadi kan kita pakai fungsi penawaran karena kita mau cari surplus produsen. Jadi tadi PS-nya itu sebesar 11 plus Q. Lalu kita pindahin ruas aja, Q-nya ke sebelah kiri, P-nya ke sebelah kanan. Jadi ketemu min Q sama dengan 11 min P. Nah, di sini kan ruas kirinya itu min kan? Ruas kirinya min. Itu nggak boleh. Jadi cara merubahnya ini kita kalikan ini dengan dikali min 1. Kenapa min 1? Ini biar si min Q-nya ini berubah aja, tapi kan nggak berubah angkanya, jadi kita kalikan dengan min 1, karena kalau misalkan dikali 1 kan nggak berubah kan, cuma tandanya aja yang berubah. Nah, kita kalikan min 1, min Q dikali min 1 itu ketemu Q, 11 dikali min 1 jadi min 11. Nah, min P ini dikali min 1 jadi plus P. Jadi FPDP-nya itu sebesar min 11 Q sama dengan min 11 plus P. Nah, di sini untuk cari P topinya, sini kan ada P topi, batas bawahnya itu P topi. Cara nyari P topi itu adalah saat Q sama dengan 0. Jika Q sama dengan 0 kan, nah di sini jika Q sama dengan 0, P sama dengan 11 ditambah 0. Jadi kita pakai fungsi penawaran lagi nih, yang 11 plus Q. Nah, lalu Q-nya itu kan 0, jadi kita substitusin aja ke dalam rumus fungsi penawaran. Nah, lalu ketemu hasilnya P topi sama dengan 11. Lalu kalau sudah ketemu FPDP-nya, ini FPDP-nya, dan ketemu P topinya, lalu kita kita substitusin aja ke dalam rumus. Di sini kan rumusnya PS sama dengan integral dari FPDP dengan batas bawah P topi menuju batas atas PE. Kita substitusin aja dengan P topinya 11, PE-nya tadi sebesar 16, FPDP-nya itu min 11 plus P. Min 11 plus P kan FPDP-nya. Lalu kita integralin min 11 jadi min 11 P. P tadi kita integralin 0,5 P kuadrat. Jangan lupa batas bawahnya 11, batas atasnya 16. Lalu kita substitusin aja batas atas dan batas bawahnya ke persamaan integral ini. Di sini untuk batas atasnya persamaannya min 11 dikali 16 karena batas atasnya 16. Jadi P-nya ini kita ubah menjadi 16 ditambah 0,5 dikali 16 dikuadratkan 2 dikurang, lalu kita substitusin batas bawahnya yaitu min 11 dikali 11 ditambah 0,5 dikali 11 pangkat 2, maka ketemu hasilnya itu min 48 dikurang min 60,5, jadi kan min 48 ditambah 60,5 ya kan, jadi hasilnya ketemunya 12,5. Jadi cara pertama dan cara kedua ini hasilnya harus sama ya. Selanjutnya langkah membuat kurva. Yang pertama itu kita pakai permisalan. Kan kita pakai fungsi penawaran yaitu PS sama dengan 11 plus Q. Nah, kita misalin nih, misalkan P-nya itu sama dengan 0, maka kita substitusin 0, P-nya sama dengan 11 ditambah Q. Lalu kita pindah ruasin jadi min Q sama dengan 11. Nah, hasilnya ketemu Q sama dengan min 11. Jadi Q-nya itu sebesar min 11. Lalu
misalkan Q-nya sama dengan 0, berarti P-nya itu sama dengan 11 plus 0 kan, Q-nya kan 0, jadi P-nya itu sama dengan 11. Yang kedua, kita letakin nilai kuantitas keseimbangan pasarnya, QE-nya tadi diketahui 5, dan harga keseimbangan pasarnya, PE-nya itu sebesar 16. Nah, untuk area surplus produsen, kita gunain rumus luas segitiga, yaitu L sama dengan setengah kali A kali T. Nah, selanjutnya di sini sudah ada kurva surplus produsen dari contoh kasus yang ketiga. Nah, caranya itu yang pertama itu cara buat kurvanya itu kita lihat dulu dari yang permisalan P sama Q yang tadi. Nah, tadi kan kita sudah hitung kan P sama Q-nya. Nah, di sini Q-nya itu min 11 kan. Sebelumnya tadi kita sudah hitung. Q-nya itu tadi sebesar min 11, ketemunya min 11. Lalu P-nya itu 11. Nah, lalu kita tarik garis aja nih. Dari min 11 ke 11-nya kita tarik garis. Nah, di sini ini adalah P-nya. Di sini adalah Q-nya. Nah, selanjutnya itu tadi kita sudah menghitung QE PE-nya kan. Langkah membuat kurva yang kedua, kita letakin nih QE PE-nya. Tadi QE-nya itu tadi sebesar 5. Di sini QE. Lalu PE-nya itu tadi sebesar 16 di PE. Nah, kita hubungin si QE ke PE-nya itu dengan menggunakan garis putus-putus seperti ini. Nah, dari situlah ketemu area surplusnya nih. Jadi area surplusnya itu terletak di atas si kurva ini, kurva penawaran, tapi di bawah dari si tingkat harga pasarnya. Tingkat harga pasarnya itu kan PE. Jadi di bawah si PE-nya ini, tapi di atas si kurva penawarannya ini. Nah, untuk cari menghitung area surplus produsen tadi kan pakai rumus luas segitiga, yaitu L sama dengan setengah alas kali tinggi. Lalu kita substitusin aja nih, L sama dengan setengah kali alasnya itu adalah nih, alas tuh ini, yang ini alasnya ini sebesar 5. Dari mana kita tahu 5? Karena ini kan dari sini ke sini aja tuh 5, berarti kan sama kan atasnya, berarti alasnya itu sebesar 5. Lalu tingginya itu di sini. Jadi di sini jarak dari titik ini ke titik ini itu di sini kan ada angka 16 dan 11. Jadi kita kurangin 16 dikurang 11 itu ketemu hasilnya 5. Jadi jarak dari PE ke P itu sebesar 5. Itu adalah tingginya. Jadi rumusnya di L sama dengan setengah alasnya itu 5 dan tingginya itu 5. Jadi ketemu luas area surplus produsennya itu sebesar 12,5. Jangan lupa analisisnya, yaitu di sini analisisnya jadi surplus yang diterima produsen itu sebesar tadi udah kita cari 12,5 karena produsen dapat menjual dengan harga Rp16, padahal produsen sanggup menjual lebih rendah dari harga keseimbangannya yaitu sebesar Rp16. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.